Oke, kita lanjut ya. Bagi yang langsung ke sini, ingat ini ada tayangan ketiga ya. Sebelumnya ada ya pengantar, kemudian ada mengenai tata untuk persiapan. Lebih baik Anda tonton itu dulu sebelum langsung loncat ke sini, nanti jadi aneh ngelihatnya. Ya, gitu loh. Ya. Oke, bagi yang memang nonton dari urutan itu, sekarang kita lanjut. Sekarang ini kita membahas mengenai pre-event atau saat mulai melaksanakannya ya. Dari pagi, ini hari H-nya nih sekarang, jeng ini hari H-nya. Ceritanya acaranya mau dibikin jam 9 gitu. Nah, kita udah siap dari pagi. What to do? Oke. Ya, mesti kita lakukan adalah komputer kita aktifkan dari pagi dulu, karena semuanya kan yang host itu harus pakai PC, jangan pakai notebook. Jangan pakai handphone, ya. Nah, pakai PC atau pakai notebook, oke. Nah, si host di situ harus menyalakan, memastikan bahwa di PC-nya, di notebooknya, itu nggak ada tawaran untuk upgrade. Ya, karena kalau ada untuk upgrade itu biasanya operating system jangan jadi pelan loh, karena memaksakan kita untuk mengupgrade. Ya, dan kemudian nanti bisa cenderung ada suatu pop up keluar kan. Jadi lebih baik ya udah langsung, oh ini ada upgrade di pagi ini ya, lakukan upgrade dulu. Biasanya upgrade nggak lama kan, cuma setengah jam atau berapa. Nah, karena Anda nyalakan dari pagi, otomatis Anda nanti saat mulai acara akan mendapat yang paling terbaru. Gitu loh, ya. Nah, kenapa harus pagi-pagi? Setelah di-upgrade, Anda lihat kalau masih semuanya tidak Anda tidak terkendala, hostnya tidak terkendala untuk menjalankan eventnya ini, memainkan tadi player-player yangnya gitu ya, yang sudah konten-kontennya, maka dia bisa terus menjadi host. Tetapi kalau ternyata, setelah dia upgrade kemudian nanti ternyata dia terkendala, ya berarti dia bisa batal jadi host biar orang lain yang take replacement. That even better rather than kita panik pada saat lagi acara mulai gitu loh. Lebih baik dari paginya. Tetapi kecil kemungkinan ini terjadi karena yang punya operating system juga bukan perusahaan-perusahaan kecil. Semuanya saat sebelum dia bagikan kemana-mana kan harus sudah dipikirkan bahwa ini akan memberikan kebaikan dan proteksi peningkatan dan lain sebagainya terhadap si penggunanya. Jadi biasanya otomatis setelah di-upgrade sih jadi lebih baik lah. Oke? So, next. Pastikan menggunakan Zoom yang the latest version ya. Since this tutorial is for Zoom 5, so Anda gunakan juga Zoom 5, oke? Install lah, jauh lah caranya. Anda tinggal di situ, tinggal upgrade aja lah, ya. Kalau yang di HP, pokoknya di situ ya udah juga Anda download, get the latest one dari Android, dari Play Store ataupun App Store. Kalau yang dari PC di situ tinggalkan update, masuk help, kemudian update ya untuk dapat yang the latest. Oke. Baterai perlu di-charge. Oke, udah persiapan lah. Kemudian kuota cukup. Especially Anda yang pakai headset, pakai gadget, pakai handphone, ya, jangan di-charge pada saat itu juga, kemudian dia berkomunikasi dan memainkan video di situ. Ini gadgetnya jadi panas. Ya kan? Jadi lebih baik Anda udah charge dari paginya dulu, udah siapkan. Ini kan akan bakal 3 menit, 3 jam atau 2 jam. Anda udah charge dari pagi, udah siap. Ya, jangan dipakai macam-macam lagi. Kalau ada Bluetooth, ya Bluetooth matikan dulu. Oke, jangan jadi ada terlalu macam-macam, galak gitu loh. Dan kemudian Anda kalau memang Anda menggunakan seluler data, ya sudah Wi-Fi-nya dimatikan atau sebaliknya gitu ya. Gunakan satu jalur. Seminimal mungkin menggunakan hal-hal yang bisa mengamankan resource dari gadget Anda. Oke, ya. Itu kita udah bicara kuota tadi, baterai sudah ya. Kemudian ketergantungan terhadap infrastruktur yang tadi bahwa kita bilang ada ketergantungan. Kalau di rumah tergantung nggak? Apa boleh buat kan? Saya bilang ketergantungan ini apa? Jangan numpang orang. Ya udah untuk di situ, ini jaringan di sini bagus nih, di gedung ini atau di hotel ini. Ya, bagus, Anda mau numpang di sana ceritanya. Pas Anda numpang hari H, ternyata misalnya di weekend, ternyata hotel tersebut di weekend lagi justru dia melakukan reset segalanya untuk memperbarui Wi-Fi, malah tidak ada jaringan. Anda akan lebih repot. Ya, jadi jangan gunakan mall ataupun hotel ataupun fasilitas umum lah Wi-Fi-nya, jangan. Gunakan yang benar-benar memang masih milik Anda, area Anda. Itu pun masih sedikit ada bisa resiko, tetapi lebih minim dibandingkan ketergantungan dengan si hotel ataupun restoran dan sebagainya. Anda nggak pernah tahu kan apa yang akan dilakukan sama mereka di hari H Anda lagi butuhkan gitu loh. Ya, so hati-hati di sana. Then di situ
Oke, MC. MC apa yang dilakukan? Proper attire, backgroundnya juga bagus, jangan aneh-anehin ya. Nah, khusus yang presenter kalau ada MC di situ, please deh. Saya pernah lihat ada seseorang nih, ini sebenarnya teman, maaf ya teman saya ya. She's a lady dan dia kemudian dia bikin presentasi gitu ya, menggunakan green screen. Then I noticed directly, I told her, okay, hey, kamu pakai green screen ya kayak gini-gini. Kok abah tahu kelihatan di sini ngelepek-lepek gak ada gambarnya? Karena green screennya itu di bayangan di mana segala dia tidak bisa membedakan suatu warna yang identik sehingga kemudian warnanya terjadi kacau dan gerber-gerber. Kalau normal kan nggak akan mungkin jadi terjadi warna-warna yang flickering kayak gitu kan. Satu. Yang kedua, saat itu acaranya siang-siang, matahari berarti harusnya sudutnya itu dari segini. Saya tahu bayangan matahari ya, kerjaan saya tahu lah, biasa memeriksa foto-foto kan. Matahari harusnya waktu itu jam 1 siang, jam 1 sampai jam 2, harusnya miring dengan matahari bayangannya gitu loh. Nah saya lihat di ornamen barang-barang dia, kok bayangannya itu melintang, berarti ini matahari pagi yang difoto di situ. Karena bayangannya masih nyamping gitu loh. Saya bilang nggak mungkin yang dari sini harusnya tegak, sementara yang di situnya nyamping. Saya bilang itu Anda nggak teliti. Iya bah kok sampai teliti ya, karena memang pekerjaan saya. Tetapi juga ada orang jadi melihatnya nanti saya yang jadi aneh. Ingat, konten Anda bisa di-save sama pengunjung Anda, kemudian itu akan jadi seumur hidup. Kayaknya pengen presentasi untuk kayak gimana, tapi ternyata ini suatu green screen. Wah, tayangan rekayasa di situ kan lebih nggak enak. So, I do recommend kepada MC ya, pakai bajunya juga proper di situ, dan kalau bisa ya sudah gunakan background yang lebih yang flat yang biasa. Kalau mau pakai green screen benar-benar yang proper. Nanti saya bikin edisi lagi deh. Bagaimana cara setting green screen yang benar ya. Pakai tata warnanya settingnya agar benar-benar jadi bagus. Bisa kok. Insya Allah kapan saya bantu ya. Oke. Itu yang untuk yang MC. Next. Notifikasi dimatikan. Ya di gadget, di handset Anda, juga di HP di situ notifikasi matikan, karena jangan sampai nanti Anda lagi share screen kemudian notifikasinya keluar. Mohon maaf, tagihan Anda ini harus dibayarkan. Orang ketawa semuanya tagihan itu ada nongol-nongol. Ya, hilangkan notifikasi yang kayak gitu. Ya, ataupun notifikasi yang lain. Kemudian jangan jalankan aplikasi lain. Dia biasanya kan di tab sambil nunggu bengong nih kelamaan, siapkan aja saya mau nonton ini, nonton itu, malah ada yang nakal punten nonton video dewasa atau apa. Nanti pada saat dia lagi move ya, dan kemudian mesti switch screen lagi share, dia kelupaan yang kebuka tabnya yang seperti itu. Wow, malunya nggak ada ampun itu gitu loh. Ya, jadi benar-benar lebih baik dijaga. Jangan tayangan apa, tahan diri deh. Nggak usah tayangkan macam-macam, hanya khusus for the event. Ya, jadi switchnya kayak gitu. Oke. Next, kemudian webinarnya untuk dimulai. Sebelum sampai itu saya ingat ini. Anda harus kalau bisa ya punya dual account. Satu account kan yang dari untuk biasanya super user ya, ataupun yang lebih tinggi lah. Kan bisa ya di PC kan bisa setting situ ya. Atau admin user gitu kan. Kalau di Windows, kalau di Linux super user gitu ya. Nah, itu Anda jangan pakai akun yang itu ya, bikin akun baru yang sifatnya sebagai regular user aja, kemudian jadi loginnya pakai yang regular user, dan sharingnya cukup itu, karena kan kita hanya berbasis dari browser dan kemudian aplikasi. Sehingga kalau misalnya karena kenapa-napa Anda akhirnya harus ditembusi orang lain atau kenapa-napa Anda harus selalu share screen, paling tidak hanya hal informasi yang paling minim yang kelihatan di layar. Ya, aplikasi Anda ataupun ada kode-kode Anda, informasi yang lainnya semuanya nggak kelihatan. Nggak mungkin dihack sampai kayak gimana sih, tetapi kan cukup kelihatan di layar. Anda lagi buka, ada umpamanya user ID atau password atau apa, lagi kelihatan tayang passwordnya. Oh kan ke hidden password. Loh, kalau Anda pencetnya gambar mata, lagi di situ kan passwordnya kan lagi enabled, ya kan, lagi visible. Malah kelihatan sama orang passwordnya. Hati-hati. Wah, bahkan kecepatan orang nggak akan perhatiin loh. Kalau videonya abis itu diedarin ke orang-orangnya, kemudian si pemirsanya itu bikin slow motion tanda tayangan atau langsung dibikin still, ting, kelihatan kebaca tulisannya. Ya bahaya, jagalah itu. Oke? Ya, itu yang untuk yang akun ya. Nah, lanjutnya webinar itu harus dimulai oleh users yang license. Oke? Jangan yang free. Jadi harus yang license. Nanti kelanjutannya yang melanjutkan di sini hostnya itu bisa yang free license nggak apa-apa, tetapi waktu pertama kali hostnya yang membuka itu harus yang license. Jadi yang bikin undangan juga host yang license, oke?
kan atas nama akun dia kan, semuanya di situ kan. Nah, dengan demikian nanti kalau dia sudah sebagai yang host yang license, bikin acaranya 3 jam, 5 jam sekalipun, ya dia akan tetap bisa 5 jam walaupun si host yang pertama ini 5 menit awal aja dia keluar, kemudian dia lanjutkan kepada host yang lain yang free doang. Nggak apa-apa, itu akan terus jalan. Beda halnya kalau yang membuka itu adalah host yang free license. Kan berarti cuma 40 menit kan. Nah, walaupun dia diganti oleh host yang license, maka tetap setelah 40 menit ini yang drop dulu. Baru kemudian diulang. Kalau pengunjung Anda cuma 20-30 training gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pengunjung Anda puluhan yang sampai banyak atau bisa ratusan, waduh, orang untuk start over dari awal masuk lagi, wah segan. Dan bikin repot semuanya, co-hostnya segala mesti accept lagi, dan pekerjaan semuanya itu mesti contreng-contreng lagi, wah ribet. Oke, ya, itu yang saya ingat camkan. Lalu kemudian setting. Nah, setting untuk unmute for themselves, kemudian rename themselves, setting profile, setting apa segala macam semuanya di sini apa sih? Control ya, share screen lain sebagainya. Itu semuanya harus ditentukan dari awal. Oke, dipastikan dari awal. Idealnya sih unmute jangan boleh dia unmute themselves. Itu biarkan dari host aja. Kemudian nggak boleh rename themselves. Ya, jadi profile dia sekali udah tampil, fotonya, namanya, dia nggak bisa ganti lagi. Biasanya bisa ganti kan, iseng namanya digubah. Nah, dia nggak boleh ganti. Dengan demikian kita memvalidasi tadi ada si ini udah masuk, udah enggak. Nah, kita bisa cari di layarnya siapa nih. Oh, ini si itu, si ini yang udah gitu kan. Cross check-nya gampang. Itu dimatikan fasilitas itu ya, nggak boleh rename si usernya. Oke. Then co-host tadi sudah punya daftar peserta. Tadi udah saya bahas ya sebetulnya ya. Bikin aja di listnya atau di Excel. Saya sih lebih prefer yang kertas aja dengan conteng-conteng sama kita. Ya. Kemudian cara kita admitnya user kan kemudian kita mesti accept gitu kan ya di situ ya. Nah, jangan satu kemudian kita contreng. Satu, si A, kita cari A. Kemudian, si ini masuk nih, si G nih, si G. Oke, si G masuk, kemudian si C gitu. Jangan, kelamaan. Langsung Anda accept. Anda lihat ya 3 orang pertama. Si A, si F, sama si G di situ. A, F, G, Anda contreng, langsung cari lagi. Si A, si F, si G. Ya. Atau kalau nggak mau contreng situ, langsung tulis tangan. Pakai di sini. Take note aja dulu. A, F, G. Oke, lanjut lagi. Si U, si X, si ini, tek langsung. Kemudian si ini. Anda catat lagi, ya. Setelah selesai dicatat, baru Anda transfer kepada list tadi daftar yang hadir. Tapi jangan satu-satu. Si A, oke, A. Oke, ada. Si B. Oke, si A lagi, A-nya A lagi. Kelamaan. Ya, lakukan di situ. Multiplikasi kalau Anda otaknya bagus, bisa mengingat sampai 5 lebih, ya bagus. Daya ingat orang sebutnya 7 loh normalnya. Dia bisa mengingat 7 pada satu saat ya. Dan kemudian kalau yang otaknya cukup lumayan, dia bisa ingat sampai 9, jadi plus 2. Yang rada-rada kurang jadi minus 2, jadi cuma sampai 5. Tapi kemudian sampai 7 aja masih bisa. Cuma karena sibuk, karena ngapain segala, mungkin dibikin di 3 aja atau 5 lah maksimal untuk mengingat namanya. Jadi saya 5 orang tulis namanya, 5 orang kemudian si ini tulis lagi ya namanya. Oke? That's co-host kerjaannya. Lalu kemudian apabila ini adalah suatu acara, tiga nama ya. Nah, co-host tugasnya dia menjaga layar per layar. Oke, setelah udah aktif ya. Co-host ini tugasnya jaganya per layar. Misalnya si A dia jaganya layar 1 2, si B layar 3 4, si C layar 5 6. Karena sama-sama di PC, ya kan? Yang satu PC itu sebetulnya yang nampil itu ada 25. Ya, tergantung CPU sih. Kalau CPU-nya bagus, prosesornya tinggi, sebetulnya bisa nampil dalam satu layar 49 loh. Gitu loh. Ya, kalau prosesornya cukup tinggi dan speed-nya juga bagus. Ya, tetapi kalau nggak bagus, biasa-biasa aja, rata-rata dapatnya sih 25 per layar per PC gitu kan. Nah, jadi saya pas sudah dapat 25, dia jaga tadi layar 1 2 kan, berarti 10 orang 50 orang. Yang satu lagi 50 kedua ya, layar 3 sama 4. Ya. Dengan jaga layar bersih itu otomatis si co-host ini lebih mudah memonitor orangnya. Dia tinggal layar 1, layar 2. Kerjaan dia hanya itu aja. Mau gonta ganti layar aja itu kan switching. Nanti layarnya kebuka lagi satu foto blang itu lama gitu ya switchingnya, switch overnya ya. Nah, dengan demikian bagi-bagi layarnya tidak akan ada orang yang lost, tidak akan ada layar yang lost control.
Itu yang saya bilang sebabnya, jangan ada co-host itu pakai menggunakan ponsel, akan lebih repot. Wah, layar cuma 4, satu ponsel. Ya, kalau di PC again saya bilang bisa 25, tetapi kalau Anda performance-nya bagus, CPU-nya bagus, bisa up to yang 49. Oke. Nah, kemudian ini the last one yang untuk pra ya, event. Dalam satu tayangannya di sini, pada saat Anda sudah dimulai, itu maka si si hostnya, dia kan misalnya ada WhatsApp group ataupun apa. Nah, WhatsApp grupnya diblok. Dibikin aja informasi bahwa mohon maaf ini lagi tidak bisa ada chatting karena semuanya sekarang harus nonton di Zoom-nya, harus pada join ke sana gitu loh. Kalau tidak nanti ada kepecah, masih ada yang mau chatting kemudian ada di Zoom. Kalau dia nggak mau Zoom, memang dia nggak mau, ya sudah, berarti tunggu. Berarti juga dia harus menunggu, jangan ada komunikasi apa-apa sementara puasa WhatsApp dulu. Gitu loh. Ya, karena kalau ini WhatsApp-nya tetap up, ini akan annoying. Orang akan jadi berupaya, akhirnya yang lagi iseng, yuk ngobrol yuk, ada situ tuh lagi nongol, dia nggak ikut ke Zoom. Beberapa orang ikut aja nge-WhatsApp. Wah, akhirnya nanti WhatsApp-nya jadi rame. Kemudian Zoom-nya malah jadi naiknya berkurang. Jangan salah, saat kita switching, ya beberapa handset, kalau nggak salah di iPhone, saat kita switch, muka kita akan jadi tinggal namanya lagi, hitam gitu loh, keluar nama. Sedangkan kalau di beberapa ponsel, saat kita switch ataupun di PC, kita switch, muka kita akan jadi stuck, diem, bapaknya lagi ngomong, lagi diem, gitu kan. Kemudian kita ngedit dulu di WhatsApp, nah balik lagi, baru jalan lagi. Nah, itu nggak bagus kelihatannya kan, karena dia switching. Nah, hindari orang untuk bisa switching. Again, yang tadi ya, WhatsApp-nya aja tinggal di disable. Admin bisa melakukan itu kok, ya. Opsi untuk tinggal klik group option kalau nggak salah, kemudian pilih send message by siapa, by admin only. Udah, yang lain nggak bisa. Nah, kalau ada penting ada mesti diumumkan. Biar si orang yang merasa penting itu dia japri kepada si adminnya nanti mengumumkan. Saya mau cari dong, penting saya cari si ini nih, di mana kok nggak ada nongol. Dah kasih sama adminnya yang mengumumkan di WhatsApp grupnya. X, Anda dicari si ini tuh lagi nongol misalnya, ataupun di si itunya bisa mengumumkan di chattingnya yang di Zoom. Oke, ya. Itu aja penjelasan untuk yang mengenai pra-event. Kemudian sekarang kita nextnya aja, we go through untuk yang di event. Oke, silakan.